warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Indah Lestari NPM 1710103009 dan rekan-rekan saya Wahid Hermanto NPM 1710103018, Siti Indayani NPM 1710103024 dan Firda Nuraini NPM 1910103013. Baiklah, di sini kelompok kami akan memaparkan materi tentang tanggung jawab pemberi kerja dan hak karyawan. Yang pertama yaitu isu-isu etis di tempat kerja. Etika di tempat kerja dan dalam manajemen sumber daya manusia adalah tentang hubungan kita dengan orang lain dan dengan organisasi. Ya, di mana dalam penelitian ini telah membuktikan bahwa suatu perusahaan yang menempatkan karyawannya pada inti dari strateginya, maka akan menghasilkan pengembalian jangka panjang yang lebih tinggi bagi para pemegang saham dibandingkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama. Selanjutnya yaitu macam-macam isu etis di tempat kerja. Yang pertama, isu diskriminasi, misalnya usia, jenis kelamin, ras, agama, dan lain sebagainya. Yang kedua, pandangan tradisional tentang hubungan antara pengusaha dan karyawan. Yang ketiga, isu seputar representasi karyawan dan demokratisasi tempat kerja. Misalnya, serikat penyerbu, pelanggaran pemogokan. Nah, yang keempat, isu mempengaruhi privasi karyawan, misalnya pengawasan tempat kerja. Yang kelima, isu mempengaruhi privasi majikan. Yang keenam, masalah yang berkaitan dengan kewajaran kontrak kerja dan keseimbangan kekuasaan antara majikan dan karyawan, misalnya hukum ketenaga kerjaan. Dan yang terakhir yaitu keselamatan dan kesehatan. Selanjutnya yaitu isu etis pekerjaan dalam interaksi perusahaan. Yang pertama, etika terhadap pesaing. Nah, di sini di mana penyerangan rumor bahwa produk pesaing kurang bermutu sehingga menimbulkan citra negatif dari pihak konsumen. Yang kedua yaitu etika hubungan dengan karyawan. Aturan-aturan dan batasan-batasan etika yang mengatur hubungan antara atasan dengan bawahan. Yang terakhir yaitu etika dalam hubungan dengan publik, yaitu pemeliharaan ekologi dan juga lingkungan hidup. Yang selanjutnya yaitu mendefinisikan parameter dari hubungan kerja. Yang pertama, pekerjaan mengimplikasikan isu etis karena mencerminkan sifat dasar hubungan antar individu di mana seorang individu setuju untuk bekerja bagi individu lainnya. Yang kedua, pengaturan ini menciptakan isu kekuasaan, kewajiban, tanggung jawab, perlakuan adil, dan harapan. Yang terakhir yaitu mata pencarian kedua belah pihak bergantung pada kontribusi dari masing-masing pihak terhadap hubungan kerja yang telah disepakati bersama ini. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang due process dan penyebab yang sah. Nah, apa itu due process? Secara filosofi, due process merupakan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang wajar. Hal ini berarti merupakan suatu hak bagi para karyawan yang harus dilindungi dari penyalahgunaan wewenang. Dalam dunia bekerja, seorang pemberi kerja memang memiliki wewenang untuk mengontrol kerjanya, yaitu memerintah dan memberhentikan karyawannya. Akan tetapi, hal itu ada batasannya. Dalam mendapatkan dan mempertahankan sebuah pekerjaan, mungkin adalah aspek yang paling signifikan dari perspektif etis karyawan. Seorang karyawan yang melakukan pekerjaan dari seorang pemberi kerja harus mendapatkan keadilan ataupun mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Due proses di tempat kerja memang mengakui bahwa wewenang pemberi kerja terhadap karyawan itu ada. Pemberi kerja dapat memberitahu karyawan apa yang mereka harus lakukan dan kapan serta bagaimana mereka melakukannya. Pemberi kerja dapat melaksanakan kendali atas karyawannya dan juga memberhentikannya atau memecat karena karyawan tersebut melakukan kesalahan atau tidak mengikuti arahan dan wewenangnya. Dikarenakan karyawan banyak yang menganggap bahwa pekerjaannya itu sangat bernilai, maka ancaman atas pemberhentian atau
pemecatan ini menjadi suatu motivasi yang sangat tinggi bagi para karyawan agar melakukan pekerjaannya. Dan seringkali terdapat beberapa kasus yang pemberi kerja menggunakan wewenang itu untuk melakukan wewenang yang sewenang-wenangnya tanpa memikirkan keadilan dan etis bagi para karyawan. Dan due process ini mengatur tentang keadilan dasar yang diimplementasikan agar kekuasaan ini tidak digunakan secara sewenang-wenangnya, sehingga akan terjadi suatu keadilan bagi para pekerja. Untuk itulah di dalam dunia bekerja ada yang namanya employment at will, atau biasa kita sebut dengan kontrak atau suatu perjanjian untuk bekerja. Employment at will dipertimbangkan menjadi alat manajemen yang penting. Employment at will berpendapat bahwa jika tidak ada kesepakatan kontraktual tertentu atau kewajiban hukum lainnya yang merinci masa kerja atau kondisi pekerjaan, semua karyawan dipekerjakan sesuai keinginannya. Hal ini berarti pemberi kerja dapat melakukan pemberhentian dengan bebas tanpa perlu alasan yang jelas, dan sebaliknya karyawan juga bebas berhenti dari pekerjaannya. Hal ini menunjukkan bahwa pembatasan employment at will ini memiliki alasan yang sangat baik agar bisa terjalin hubungan kerja yang baik antara pemberi kerja dan karyawannya tersebut. Selain membahas tentang pemberhentian, due process juga membahas tentang konteks pekerjaan yang lain, seperti evaluasi tempat kerja, seperti tunjangan gaji, kondisi kerja, promosi, itu harus diatur secara adil bagi karyawan, dikarenakan karyawan sudah mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemberi kerja, sehingga karyawan berhak mendapatkan keadilan dalam konteks gaji, layanan kondisi kerja, ataupun promosi untuk naik tingkat. Yang artinya due process itu mengatur tentang hak-hak seorang pekerja dan pemberi kerja agar dapat mendapatkan perlakuan yang adil. Bukan hanya seorang pekerjanya saja, akan tapi pemberi kerja juga harus mendapatkan hasil yang adil. Selain dalam hal pemecatan atau pemberhentian diperlakukan secara adil di tempat kerja, juga melibatkan keadilan dalam hal seperti promosi, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya adalah perampingan. Perampingan atau yang dikenal dengan istilah downsizing ini merupakan suatu bentuk pengurangan jumlah tenaga kerja atau sumber daya lain sebagai bentuk upaya efisiensi usaha. Mengapa demikian? Karena perampingan itu dilakukan ketika kondisi perusahaan sedang tidak stabil atau kondisi finansialnya sedang mengalami suatu penurunan atau terjadi suatu masalah. Umumnya langkah perampingan yang dilakukan oleh perusahaan merupakan suatu bentuk dalam rangka menyehatkan kembali perusahaan untuk menciptakan low cost production. Perampingan ini juga merupakan salah satu hal yang paling emosional bagi para karyawan dan pengambil keputusan, karena tantangan tidak hanya menyangkut pemberhentian satu karyawan, melainkan membuat keputusan untuk melakukan PHK secara besar-besaran. Perusahaan melakukan pemberhentian karyawan baik satu maupun ratusan tidak serta-merta merupakan suatu keputusan yang tidak etis. Dengan adanya perampingan tersebut, maka muncullah suatu pertanyaan, apakah memilih tindakan pemberhentian secara besar-besaran berdasarkan keadaan keuangan yang sulit dibandingkan pilihan lain yang tersedia tidak selalu menghasilkan jawaban yang jelas. Lalu faktor-faktor apa sih yang harus dipertimbangkan dalam melakukan perampingan ini? Menurut John Challengers menyarankan bahwa kita harus mempertimbangkan faktor-faktor ketika menjalankan proses perampingan, yaitu ada perencanaan, penetapan waktu, pemberitahuan, lalu
persepsi para pemegang kepentingan. Kita dapat membuat pilihan yang lebih baik bahwa model pengambilan keputusan kita menawarkan petunjuk yang signifikan dalam sebuah situasi seperti perampingan. Pertama, keputusan yang berkaitan dengan perampingan sebaiknya diambil oleh kelompok representatif sehingga kepentingan dari seluruh pemegang kepentingan dapat dipertimbangkan dan untuk mendapatkan kepercayaan dari mereka yang terkena dampaknya. Fakta-fakta harus dikumpulkan dan isu-isu harus ditetapkan, karena karyawan seharusnya tetap diberitahukan mengenai kondisi bisnis. Kebutuhan untuk melakukan perampingan bukan merupakan kejutan yang berarti, namun masalah mengenai pemberitahuannya masih diperdebatkan. Sebuah perusahaan seharusnya itu juga memberikan pemberitahuan mengenai niatan untuk merampingkan. Sesegera mungkin memberitahukan kepada karyawan yang terkait. Setelah kebutuhan itu ditetapkan dan membiarkan mereka yang terkena dampaknya mengetahui siapa saja yang akan diberhentikan setelah daftarnya itu dibuat oleh pemegang kepentingan atau perusahaan yang ingin melakukan perampingan. Lalu selain pihak tersebut, ketidakpastian dan gosip yang pastinya akan berkembang dalam jeda waktu antara pemberitahuan perampingan dengan keputusan mengenai siapa saja yang akan diberhentikan dapat menghapuskan manfaat dari pemberitahuan di awal. Selain itu, membiarkan seorang pekerja tetap berada di posisinya untuk suatu periode tertentu bukanlah pilihan terbaik. Para pekerja dapat menginterpretasikan pemberitahuan sebagai sebuah upaya untuk memaksimalkan tenaga mereka sebelum diberhentikan. Itu merupakan alih-alih sebagai sebuah upaya untuk apa? Untuk memberikan waktu bagi mereka supaya menerima kenyataan bahwa mereka akan kehilangan pekerjaannya. Selanjutnya, setelah para pemegang kepentingan diidentifikasi, penting untuk menyebutkan setiap pilihan yang mungkin ada terkait dengan upaya perampingan dan untuk membuat daftar mengenai dampak dari setiap pilihan terhadap setiap kelompok pemegang kepentingan. Ketika sebuah perusahaan memutuskan untuk melakukan perampingan, seperti layaknya setiap pemberhentian kerja lainnya, sangat penting bagi perusahaan untuk mengurangi dampaknya sebanyak mungkin dan untuk mengizinkan karyawan yang berhenti bekerja pergi dengan kepala tegak. Di atas semua itu, saat hubungan mengalami masa surut seperti ini, sangat penting bagi perusahaan untuk jujur dan berterus terang, serta memiliki kepekaan atas apa yang dialami orang-orang yang akan berpengaruh oleh keputusan ini. Dari perspektif legal pun, keputusan mengenai siapa saja yang terlibat dalam upaya perampingan harus direncanakan secara semaksimal mungkin. Jika keputusan perusahaan didasarkan pada beberapa kriteria saja, tampaknya sikap netralisasi dari pemegang kepentingan itu akan dipertanyakan, seperti adanya senioritas. Tetapi rencana ini menghasilkan dampak yang berbeda-beda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Mengapa demikian? Karena keputusan ini itu patut dicurigai. Sebagai contoh, asumsikan bahwa perusahaan tidak mengambil keputusan. Dapat diasumsikan juga bahwa para pekerja yang paling senior tersebut hampir semuanya laki-laki, karena perempuan belum lama masuk ke dalam industri. Jika perusahaan meneruskan proses ini, mayoritas yang akan dikeluarkan adalah yang perempuan, dan mayoritas yang akan tetap untuk bekerja adalah laki-laki. Nah, pada kasus ini, upaya tersebut dapat melanggar larangan Title 7 atas diskriminasi berdasarkan gender. Mengapa demikian? Karena kebijakan pemberhentian kerja yang memiliki dampak yang lebih signifikan
dan negatif pada perempuan. Oleh karena itu, untuk menghindari hasil ini, perusahaan harus meninjau ulang keadilan dari proses pengambilan keputusan mereka, serta konsekuensi dari setiap proses itu terhadap mereka yang diberhentikan dan komposisi tenaga kerja yang dihasilkan. Jadi, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan oleh pemegang kepentingan dalam mengambil keputusan terkait perampingan ini adalah perencanaan, penetapan waktu, pemberitahuan kepada karyawan tentang adanya pemberhentian kerja, terus dampak bagi karyawan baik yang berhenti bekerja atau yang tetap bekerja, serta persepsi para pemegang kepentingan. Lalu, bagaimanakah langkah etis yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menghadapi situasi tentang perampingan ini? Yang pertama yaitu perampingan dapat diambil oleh kelompok representatif. Kemudian, membuat long list atau daftar nama yang akan terkena dampak dari keputusan perampingan ini. Terus yang selanjutnya yaitu sikap netralitas keputusan yang diambil oleh pemegang kepentingan. Serta yang terakhir, pertimbangan terhadap unsur gender. Jadi, dalam pengambilan langkah yang etis tentang perampingan ini itu harus menghilangkan unsur kegenderan. Langkah alternatif untuk menghadapi situasi perampingan ini supaya tidak terjadi itu diambil dari beberapa kasus yang telah ada. Seperti meskipun perampingan tampak tak terelakkan pada kondisi ekonomi yang sangat sulit ini, beberapa perusahaan itu mampu bertahan dari tahun ke tahun tanpa memberhentikan karyawannya. Bagaimana mereka melakukannya? Nah, sebuah perusahaan nakal sepanjang 20 tahun tidak pernah memberhentikan pekerjanya. Namun, perusahaan tersebut memberlakukan 3 hari kerja dalam seminggu dengan rata-rata upah $8 per jam. Ketika mendapat kontrak yang besar, perusahaan menambah jumlah hari kerja menjadi 7 hari dalam seminggu dengan upah $22 per jam. Nah, ada juga perusahaan lain melakukan kesepakatan dengan pekerjaannya di mana perusahaan berjanji tidak akan memberhentikan pekerjanya dengan alasan ekonomi, asalkan para pekerja setuju untuk mendapatkan upah yang lebih rendah. Mengapa demikian? Karena perampingan ini itu kan dilakukan ketika finansial perusahaan mengalami penurunan, atau pengurangan jam kerja pada karyawan selama masa-masa sulit itu yang akan diambil oleh pihak perusahaan sebagai salah satu bentuk efisiensi keputusan dalam menghadapi masa-masa sulit perusahaan. Sebagai contoh lain, pada bulan Desember 1998, Volkswagen di Brasil menderita kerugian karena ekonomi negara yang buruk dan menyebabkan penurunan 25% dalam pasar mobil di Brasil. Perusahaan ini menghindari pemberhentian 20.000 pekerja pabriknya dengan mempekerjakan mereka 4 hari dalam seminggu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari perusahaan yang tidak melakukan keputusan perampingan di masa sulit finansial perusahaan. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan. Kesehatan dan keselamatan adalah hal-hal yang dihargai baik sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan lain yang bernilai dan sebagai tujuan itu sendiri. Dalam hal ini, kesehatan dan keselamatan memiliki nilai instrumental yang sangat tinggi karena sebagian dari ini berasal dari fakta bahwa kita menggunakannya untuk meraih hal-hal yang berharga. Selain itu, yang dimilikinya sebuah alat, kesehatan dan keselamatan itu sendiri juga bernilai.
Kesehatan dan keselamatan terdapat dua pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan kesehatan dan keselamatan sebagai risiko yang dapat diterima. Keselamatan akan cenderung berfokus pada risiko relatif yang dihadapi pekerja dan tingkat risiko di tempat kerja yang dapat diterima. Risiko dapat didefinisikan sebagai probabilitas dari bahaya dan kita menetapkannya risiko relatif dengan membandingkan probabilitas bahaya yang terkait dalam berbagai kegiatan. Dengan demikian, para ilmuwan yang mengumpulkan dan mengukur data dapat menetapkan risiko dan risiko relatif, serta menghasilkan kesimpulan tertentu mengenai risiko yang dapat diterima dari hasil kumpulan-kumpulan data tersebut. Pendekatan yang kedua yaitu kesehatan dan keselamatan sebagai hal yang dikendalikan oleh pasar. Pada pendekatan ini, karyawan memiliki kebebasan untuk memilih risiko apa yang akan mereka hadapi dengan melakukan tawar-menawar dengan pemberi kerja. Di dalam pasar tenaga kerja yang bebas dan memiliki persaingan sempurna, tawar-menawar individual seperti itu akan menghasilkan distribusi keselamatan dan penghasilan yang. Dan tentunya, pendekatan ini mendukung kompensasi bagi pekerja yang cedera ketika dapat dibuktikan bahwa pemberi kerja bertanggung jawab sebagai penyebab bahaya.